Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munadiah. Saya dari Prodi Psikologi semester 3. Hari ini saya akan memaparkan tugas UTS Psikologi Perkembangan 2. Saya akan memaparkan yaitu perkembangan fisik dewasa awal. Di sini dewasa adalah masa peralihan dari remaja menuju masa dewasa. Disebut masa dewasa awal itu ketika berumur 19 sampai 40 tahun. Kenapa di umur 19 tahun itu disebut dewasa awal? Karena sebagian individu itu mampu memperoleh kematangannya pada usia tersebut. Secara hukum dewasa awal itu sejak seseorang menginjak usia 21 tahun. Kemudian dewasa muda itu disebut juga dengan early adulthood. Kemudian lingkup pendidikan dewasa adalah masa dicapainya kemasakan kognitif, efektif, dan psikomotor sebagai hasil ajar latih yang ditunjang kesiapan. Kemudian Warner 1969, perkembangan itu adalah perubahan menuju kesempurnaan dan bisa terulang kembali kemungkinan terjadinya penurunan kemampuan di masa depan. Pertumbuhan adalah perubahan fisik yang meninggi, namun tetap berkaitan dengan area fisik, seperti rambut, jaringan kulit, otot tubuh, dan lain-lain. Di sini fisik adalah sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan, karena semua organ itu terbentuk pada periode prenatal dan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat pada tahun pertama. Kemudian ada ciri-ciri orang beranjak dewasa menurut Jeffrey Arnett 2006, yaitu ada eksplorasi identitas, di mana relasi romantis dan pekerjaan. Kemudian ada ketidakstabilan, itu tuh tempat tinggal, relasi romantis, pekerjaan, dan pendidikan. Kemudian ada self-focus, yaitu kurang terlibat dalam kewajiban sosial, melakukan tugas dan berkomitmen terhadap orang lain, memiliki otonomi besar dalam mengatur kehidupannya. Kemudian yang keempat ada feeling in between. Ini dimaksud itu tidak menganggap bahwa remaja atau sepenuhnya itu dewasa gitu. Kemudian ada usia. Dengan berbagai kemungkinan, individu memiliki peluang untuk mengubah kehidupannya mereka. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri kematangan dewasa awal. Nah, masa dewasa awal itu adalah masa kelanjutan dari masa remaja, sehingga ciri-cirinya itu tidak jauh berbeda dengan perkembangan remaja. Ciri-ciri kematangan dewasa awal menurut pendapat Anderson yaitu ada berorientasi pada tugas, bukan pada diri atau ego, yaitu minat orang itu matang berorientasi pada tugas-tugas yang dikerjakannya dan tidak condong pada perasaan-perasaan diri sendiri atau untuk kepentingan pribadi. Kemudian ada tujuan-tujuan yang jelas dan kebiasaan-kebiasaan kerja yang efisien. Ini dimaksud sebagai seseorang yang matang melihat tujuan-tujuan yang ingin dicapainya itu secara jelas, dan tujuan-tujuan itu dapat didefinisikan secara cermat dan tahu mana yang pantas dan tidak, serta bekerja secara terbimbing menuju arahnya. Kemudian mengendalikan perasaan pribadi. Seseorang yang matang itu dapat menyetir perasaan-perasaannya sendiri. Dia itu tidak dikuasai oleh perasaan-perasaan dalam mengerjakan sesuatu atau berhadapan dengan orang lain. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi mempertimbangkan pula perasaan orang lain. Kemudian ada keobjektifan, yaitu orang matang itu memiliki sikap yang objektif, yaitu berusaha mencapai keputusan dalam keadaan yang bersesuaian dengan kenyataannya. Kemudian ada menerima kritik dan saran. Orang matang itu memiliki kemauan yang realistis, paham bahwa dirinya itu tidak selalu benar, sehingga terbuka terhadap kritik dan saran orang lain demi peningkatan dirinya. Kemudian ada pertanggungjawaban terhadap usaha-usaha pribadi. Ini dimaksud yaitu ada orang yang matang mau memberi kesempatan pada orang-orang lain
membantu usaha-usahanya itu untuk mencapai tujuan. Nah, secara realistis itu diakuinya bahwa beberapa hal itu tentang usahanya itu tidak selalu dapat dinilainya secara sungguh-sungguh. Sehingga untuk itu dia tuh menerima bantuan orang lain. Tetapi tetap dia bertanggung jawab secara pribadi terhadap usaha-usahanya. Kemudian itu ada penyesuaian yang realistis terhadap situasi-situasi yang baru, yaitu orang yang matang itu memiliki ciri fleksibel dan dapat menempatkan diri seirama dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapinya dalam situasi-situasi baru. Selanjutnya ada tugas-tugas perkembangan dewasa awal menurut Harlock, yaitu pertumbuhan di masa ini tuh adalah mengenai olahraga, nutrisi seimbang, pola makan yang terjaga, dan sebagainya. Hal tersebut itu karena seiring bertambahnya usia, maka kemampuan-kemampuan produktif manusia itu semakin menurun. Padahal individu-individu pada masa ini tuh memiliki tugas yang paling berat, karena tak jarang harus mengurus 2 generasi sebelum dan sesudahnya. Kemudian tak jarang juga tuh individu usia dewasa awal itu menjadi sandwich generation yang harus menopang orang tua sekaligus anak-anaknya. Meskipun tampak mulia, idealnya hal ini tuh seharusnya tidak terjadi dalam aspek tertentu, utamanya dalam permasalahan ekonomi. Seharusnya itu orang dewasa awal hanya menopang anak-anaknya, seperti yang dikemukakan oleh Ajuri, bahwa dalam fase dewasa awal itu orang bertanggung jawab terhadap generasi berikutnya. Namun tentunya itu tidak selalu terjadi dan tidak ada yang bisa disalahkan akan hal tersebut. Menurut Harlock, tugas-tugas perkembangan individu itu pada periode dewasa awal adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada menentukan individu untuk menjadi pasangan hidup. Dia bebas memilih siapa yang ingin menjadi pasangannya. Kemudian belajar menjalani kehidupan dengan pasangan. Yang ketiga ada hidup dalam sebuah keluarga yang dibangun sendiri. Yang keempat itu memelihara, merawat, dan membesarkan anak. Yang kelima ada mengelola keperluan dan kepentingan dalam rumah tangga. Yang keenam mulai melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang. Kemudian ada mulai bertanggung jawab sebagai warga negara. Yang terakhir itu memiliki kelompok sebagai tempat mengembangkan kemampuan sosial yang tepat. Selanjutnya yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik dewasa awal itu orang dewasa itu berada di puncak kesehatan, kekuatan energi, daya tahan, dan fungsi motorik. Di sini ketajaman visualnya itu paling menonjol di usia 20 hingga 40 tahun. Pengecapan pembawaan serta sensitif terhadap rasa sakit dan suhu. Umumnya itu bertahan hingga usia paling tidak hingga 45 tahun. Namun demikian pendengaran secara bertahap berkurang, terutama suara nada tinggi. Suara nada tinggi itu mulai hilang sejak remaja dan makin jelas setelah usia 25 tahun. Kemudian mulai usia 25 tahun itu perubahan pada fisik itu mulai terlihat secara berangsur. Kekuatan fisik itu mengalami kemunduran sehingga lebih mudah terserang penyakit. Perubahan-perubahan ini tuh pada sebagian besar manusia lebih bersifat kuantitatif daripada kualitatif. Akan tetapi mereka itu masih tetap untuk bertahan melakukan aktivitas normal seperti itu. Bahkan pada orang-orang yang selalu menjaga kesehatannya pun dan olahraga secara rutin masih terlihat sehat dan bugar. Pada perempuan itu perubahan biologis yang utama terjadi itu selama masa pertengahan dewasa adalah perubahan dalam hal kemampuan produktif. Mereka itu mengalami menopause atau berhentinya menstruasi dan hilangnya kesuburan. Kemudian pada umumnya masa menopause itu terjadi sekitar usia 50 tahun, tetapi ada juga para perempuan yang sudah mengalami menopause pada usia 40 tahun. Peristiwa menopause ini tuh karena mulai berkurangnya hormon estrogen. Kemudian menurut John, itu perkembangan fisik dewasa awal itu puncaknya umur 30 tahun. Nah, dari 20 sampai 30 tahun itu beberapa organ tubuh pertumbuhan besar dan tinggi. Jadi di usia 40 tahun itu dimana masa stabil dan menurun sangat cepat.
Terima kasih, dan boleh teman-teman kalau mau kasih saran atau masukan agar next time saya bisa membuat pembahasan-pembahasan yang sangat menarik.